Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada hari ini, kita mengucap syukur boleh kembali berjumpa di dalam Renungan Pagi Embun Hermon. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Mari kita mengawali di dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk setiap kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Tuhan kalau di pagi yang indah ini kami boleh kembali menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami rindu ya Bapa mengawali hari ini dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Dan tolonglah kami untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini ialah berkat dari kejujuran. Berkat dari kejujuran terambil dari Amsal pasal 11 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Neraca serong adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi ia berkenan akan batu timbangan yang tepat. Amin. Saudara yang terkasih, sejak kanak-kanak Presiden Abraham Lincoln telah diberikan julukan AB yang jujur. Dalam biografi tentang Abraham Lincoln, ibu tirinya berkata, ia tidak pernah berdusta pada saya seumur hidupnya, tidak pernah berdalih atau mengelak untuk menghindari hukuman atau tanggung jawab lain. Sejak kecil Abraham Lincoln memiliki sikap yang jujur dalam perkara sekecil apapun. Suatu hari, Abraham Lincoln pernah menjadi penjaga toko di New Salem, Illinois. Pada suatu petang saat ia mencatat laporan keuangan toko, Abraham Lincoln mendapatkan bahwa ia telah memungut bayaran sekitar 6 sen lebih banyak dari seorang pelanggan. Malam itu juga ia berjalan kaki sejauh beberapa mil ke rumah pelanggan itu untuk mengembalikan uang tersebut. Nilai kejujuran yang dimiliki oleh seorang Abraham Lincoln inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan hidupnya. Tepat pada tanggal 4 Maret tahun 1847, Abraham Lincoln mewakili negara bagian Illinois sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat, dan bahkan kemudian menjadi orang nomor 1 di Amerika pada tahun 1861. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam bacaan firman Tuhan hari ini, Raja Salomo menuliskan tentang berkat dari orang yang setia dan berlaku jujur. Seperti seorang Abraham Lincoln yang sudah membuktikan kejujuran dan kesetiaannya sejak dari kanak-kanak, sehingga ia menuai apa yang sudah dilakukannya menjadi satu prinsip yang dipegang teguh sampai kehidupannya berakhir. Dari firman Tuhan hari ini kita dapat melihat 3 berkat yang akan diterima seorang yang setia dan berlaku jujur seumur hidupnya. Berkat yang pertama ialah kehidupannya senantiasa berkenan di mata Tuhan. Berkat yang kedua ialah orang itu akan terhindar dari persoalan-persoalan atau bencana yang diakibatkan dari perilaku yang menipu dari orang lain. Berkat yang ketiga ialah orang yang konsisten senantiasa berbuat jujur akan mendapatkan kemakmuran, bukan hanya bagi keluarganya, tetapi juga bagi gereja dan negaranya. Saudara, berlaku jujur pasti akan mendatangkan banyak kebaikan besar bagi orang-orang yang terus setia melakukannya. Pagi hari ini mari bersama-sama kita mengambil komitmen secara pribadi dalam hidup kita untuk senantiasa berlaku jujur di tengah dunia yang semakin kurang menghargai tentang kejujuran. Mulailah dari hal-hal yang kecil dan setialah melakukannya. Mari mulai dari dalam keluarga kita, pelayanan kita, di lingkungan kita, di tempat di mana kita bersekolah, di lingkungan pekerjaan, dan dimanapun kita berada.
Percayalah bahwa suatu saat kita akan melihat banyak dampak positif, banyak kebaikan, dan banyak berkat yang akan dinyatakan oleh Tuhan karena kejujuran yang sudah kita taburkan. Tidak ada yang terlambat. Mari memulainya dan terus berkomitmen untuk berlaku jujur dimanapun Tuhan tempatkan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, hari ini kami mau mengambil komitmen di hadapan-Mu untuk berlaku jujur di dalam pikiran, perkataan, dan tindakan kami. Kuatkan dan mampukanlah kami, ya Roh Kudus, untuk melakukannya di tengah tantangan dan godaan dunia saat ini. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba-Mu berdoa bagi setiap pergumulan-pergumulan pribadi dan jemaat-jemaat Tuhan dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan siaran ini. Bagi setiap kami yang merindukan pekerjaan, merindukan pasangan hidup, merindukan momongan, merindukan kesuksesan di dalam pekerjaan ataupun studinya, serta yang merindukan kesembuhan dari segala sakit dan penyakitnya. Kami percaya Tuhan Yesus berkuasa atas setiap pergumulan-pergumulan kami, dan kami percaya semua indah di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Biarlah kami yang sakit disembuhkan, kami yang lemah dikuatkan, dan kami yang susah dihiburkan di dalam sukacita Roh Kudus. Kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang akan pegang kendali. Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas. Terus tetap semangat di dalam Tuhan. Sampai bertemu kembali, Tuhan Yesus memberkati.